Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video praktek. Dan kali ini kita akan melakukan praktek tentang locating log files di Linux. Sementara itu, objektif dari lab ini adalah kita akan lebih familiar dalam locating dan manipulating Linux log files. Oke. Jadi langsung aja kita sebelumnya dalam lab ini kita bagi menjadi 3 part ya. Jadi part yang pertama yaitu log file overview. Part yang kedua kita locating log files in unknown system. Dan part yang ketiga kita monitoring log files in real time. Oke, lanjut aja kita ke instruksinya. Part pertama, log file overview. Sedikit penjelasan. Log file adalah sebuah file yang digunakan pada sebuah komputer untuk melihat log event atau kegiatan apa aja yang udah dilakukan. Jadi software program, background process, service ataupun lain-lain itu termasuk dalam log file tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang pertama. Kita akan mengambil web server log file example. Oke. Selanjutnya, because log file are essentially a way to track specific event, the type of information stored varies depending of the application or service generating the event. Consider the log entry below. It was generated by Apache, a popular web server. Oke, jadi kita lihat di sini isi dari log filenya ada tanggal, waktu, dan ada core, ada PID, ada TID. Ada ini PID, sebelumnya kita sudah tahu PID itu proses ID atau identification identitas, dan yang TID ini thread identitas. Ini ada client dan ini ada servernya. Di sini ada keterangan dan sini ada lokasinya. Di sini based on the log entry above, describe what happened. Jadi, jika kita lihat di sini, pesan yang ingin disampaikan adalah file does not exist. Berarti saat kita mengakses server tersebut, kita menjalankan perintah untuk melihat sebuah file, dan saat itu saat itu file yang kita cari itu tidak ada, maka log akan tertampil sebuah pesan dari sistem bahwa file tidak tersedia, dan itu tercermin dalam log file ini. Ya, pada Wednesday, March, tanggalnya dia client with IP address ini meminta file bernama favicon.io, dan sudah dicari namun tidak ada. Oke. Is the output above still considered a web transaction? Explain why the output of the cat command is in a different format than the single entry shown in the term. Karena cat command yang kita masukkan di sini dia berbeda dengan log file yang ada di atas, karena ini tidak merepresentasikan kejadian yang sedang terjadi pada saat itu. Dia hanya memberikan prosesnya saja tanpa menjelaskan detailnya seperti apa.
Ya, ini merupakan web event. Formatnya berbeda daripada yang tadi kita pelajari, yaitu di sini ada timestamp, type, PID, client, description. Jadi jelas jika di sini kita mendapatkan web event, namun dia dalam versi mentah, belum diproses menjadi log file. Dia mesti ada get message, present client IP address, reference to various web browser, dan lain-lain. Jadi masih belum diproses untuk dijadikan log file. Oke. Step 2, operating system log file example. Selanjutnya stored under var log, the message file store various system event, the connection of new USB drive, a network card becoming available, and too many missed root logging up them. Use the more command to display the content of the var log message file. Unlike the cat command, more allows for a page navigation through the file. Press enter to advance line by line, a space to advance enter page. Press key or Ctrl C to abort and exit more. Oke, kita bisa menggunakan perintah ini untuk menganalisa punya kita. Jadi langsung aja kita buka VirtualBox. Kita pilih seperti sebelumnya, kita pilih CyberOps atau analis. Kita tunggu hingga proses bootingnya selesai. Lalu kita lanjut ke perintah yang selanjutnya. Oke, setelah proses bootingnya selesai, kita langsung aja. Oh, ini masih belum. Kita tunggu dulu hingga proses bootingnya selesai. Oke, setelah proses bootingnya selesai, kita masukkan password CyberOps. Kita klik enter. Maka kita akan masuk ke tampilan utama dari Linux kita. Oke, sini sudah langsung terbuka terminal. Kita masukkan input yang sama. Kita copy lalu paste dan kita klik enter. Passwordnya CyberOps. Oke, karena belum ada input, kita belum ada lalu kita buka web browser dulu. Setelah itu kita close, lalu kita coba kembali ke terminal. Tidak ada directory katanya. Oke, mungkin kita jangan lihat punya kita terlebih dahulu. Kita menggunakan hasil yang sudah ada di sini. Notice that the event list above are very different from the web server event because the operating system itself is generating this log. Jadi berbeda ya dari yang sebelumnya. Kita lihat ini adalah web server event,
Dan ini adalah log yang dibuat oleh operating system. Oke, di sini sama formatnya, ada timestamp, hampir sama ya. Dia lebih tertata gitu. Jadi if necessary, enter Ctrl C to exit out of the previous command. Ya, untuk keluar kita ya biasa gunakan Ctrl C. Dan yang selanjutnya, log file are very important for troubleshooting. Jadi log file sangat-sangat penting untuk proses pemecahan sebuah masalah jika masalah itu ada. Jadi kita asumsikan bahwa user memberikan laporan bahwa pada tanggal 19 Mei jam 4.20 AM dia semua network operation sangat lambat. Lalu, can you find evidence of that in the log entries shown above? Oke, coba kita lihat. Kita lihat di mana yang on Mei 19 ini timestamp yang kita bisa lihat, the network confirm ya. Jadi dari kasus yang tadi kita asumsikan tadi bahwa tanggal 19 Mei jam 4.19.53 sampai 4.21.27 network card was flapping atau switching from up to down quickly, atau langsung terjun bebas. The log entries clearly confirm the user report. Jadi lognya dibuat sangat jelas mengikuti dari laporan user. Oke, selanjutnya kita masuk ke part yang kedua, yaitu locating log files in unknown system. The section will show how find and displaying logs using the Security Workstation VM. Oke, Nging was installed on the CyberOps Workstation VM. Jadi Nging sudah diinstal pada Linux yang kita kemarin install. Jadi secara default dia menggunakan pengaturan umum yang tersimpan di lokasi ini. Untuk dia mengakses log file di sini dan error langsung tertampilkan di terminal window. Oke. When working with new software, the first step is look at the documentation. Jadi setelah kita menjalankan software yang baru, kita akan melihat dokumentasi apa saja yang dia bawa. Dokumentasi ini menjelaskan informasi yang sangat penting terkait dengan software, termasuk log file itu sendiri. Kita bisa lihat log file dari Nging dengan menggunakan man, atau dokumentasi dari Nging dengan menggunakan manual tadi. Kita copy, kita masuk ke terminal, terus kita paste. Oke, jadi di sini sudah muncul manual atau petunjuk tentang Nging. Oke, selanjutnya scroll down the page to locate the Nging logging section. The documentation make it clear that Nging support logging. Jadi kita akan mencari dari manual ini tempat loggingnya, debugging log. To enable debugging log, reconfigure Nging to build with debugging. the manual pack also contain information to the files used by Nging.
Scroll down further to displaying operating files, the file section. Oke, coba kita lihat. Ya, sini untuk filenya file log nging error log. Oke. Before looking for nging files, use the ps and the grep commands to ensure nging is running in the VM. Jadi kita copy terminalnya, kita buat terminal baru saja. Kita paste. Oke, jadi sudah berjalan. The output above nging is running. Oke, jadi ini belum berjalan ya. Kita akan menggunakan komen yang ini. Selanjutnya kita paste. Oke, coba kita cek lagi dengan perintah sebelumnya. Oke, jadi nging sudah berjalan. By design, the cyber of utilize, kita menggunakan perintah yang ini, kita copy, kemudian kita paste. Oke, jadi kita lokasikan file nging. Oke, di sini ada. Selanjutnya, notice the nging folder order it is output above using is again. Ada beberapa file yang ada di sana, kita copy, terus kita paste lagi. Ada 68 file, dan yang kita cari adalah nging config. Kita akan masukkan cat test nging config ini untuk mengkonfigurasi kembali. Kita enter. Selanjutnya kita akan a quick look ya, kita lihat apakah ada log file di sini. Nah, ini adalah log file. Oke. Kita akan mengakses log filenya. Kita akan mengakses log file, kita paste dan keluar. Kita akan ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Kita masukkan perintah untuk masuk ke subdirektorinya. Oke, ini adalah file lognya yang kita sudah lihat. Jadi di sini ada timestamp dan apa isi akses lognya. Oke.
Selanjutnya, kita akan memonitoring log file secara real time. Kita akan melihat menggunakan tail command. Kita copy, terus kita paste di sini. Kemudian enter. Dan inilah kita menggunakan tail command. Selanjutnya, kita sudah mendapatkannya. Use the end option to specify how many lines. Kita akan melihat kita menggunakan end option untuk melihat beberapa saja. Jadi kita di sini masukkan input 5, berarti kita melihat 5 input awal dari log file ini. Jadi karena punya saya hanya satu, berarti ya satu aja. Oke, selanjutnya kita menggunakan F option untuk memonitoring secara real time. Kita copy, lalu kita paste. Oh, sini ada typo. Sekarang sudah kita masuk ke monitoring secara real time. Selanjutnya kita akan mengakses browser di sini ketika monitoringnya berlangsung. Oke, kita sudah mengakses browser. Selanjutnya kita masukkan server default 127.0.0.1. Kita copy, lalu kita paste. Nah, di sini langsung muncul ya log filenya kita. Oke. Oke, jadi kita bisa tahu bahwa log file yang kita lihat itu berjalan secara langsung. Dengan kita membuka web browser ini, dia akan memunculkan log file yang kita butuhkan. Ini masih dalam itu ya. Ada web event di sini, ada get. Oke, selanjutnya kita akhiri tail ini, Ctrl C. Selanjutnya kita akan masuk ke step yang kedua. Di sini bonus tool, Journal GTL. Internal Windows, kita masukkan perintah ini dan kita lihat. Sebelumnya kita lihat dulu. Fungsi dari journal ini adalah ya sama, untuk menampilkan event yang sedang terjadi. Kita copy, terus kita paste. Nah, di sini sudah muncul log file dari sistem Linux kita. The sum begins similar on below. Press key to exit the journal GTI. Press key. How can you run? Dengan menginput perintah journal GTL tadi, dan kita bisa lihat secara langsung ditampilkan oleh terminal
log file yang sudah tersimpan oleh jurnal CTL tadi. Oke. Jurnal CTL memiliki beberapa option, yaitu B untuk yang terkait dengan booting, proses booting, dan option 1 untuk melihat entries yang relate terhadap 2 booting terakhir. Kalau 1 itu last boot atau booting terakhir, dan kalau 2 itu 2 booting terakhir. Kita bisa lihat juga list boot, jadi untuk menampilkan kapan saja booting yang terjadi. Option signs ini kita bisa lihat dari waktu kapan dan sampai ke waktu kapan log yang kita ingin tampilkan. Jurnal CTA juga bisa melihat nging service tadi. Oke, selanjutnya ada F, real time monitoring. Sama seperti tadi. Dan ya, hasilnya akan seperti itu. Jadi refleksi. Setelah kita belajar bagaimana kita melocating log file, kita bisa tahu fungsi dari log file itu sendiri tadi untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada komputer kita atau sistem operasi kita, atau proses apa yang sedang berjalan atau telah berjalan tersimpan dalam log file. Jadi log file ini sangat-sangat penting untuk troubleshooting, dimana kita bisa tahu, oh di proses ini kita mengalami sedikit gangguan nih, ternyata slow down seperti kasus yang tadi, flopping networknya. Jadi sangat-sangat penting. Oke, untuk log file sendiri tergantung lokasinya, tergantung dengan program apa yang kita jalankan. Jadi setiap program mempunyai log filenya dengan masing-masing, tergantung di mana developer ingin memberikannya. Selanjutnya kita bisa mencarinya dan kita bisa melihatnya dengan perintah tadi. Kita bisa menggunakan jurnal CTL dan kita bisa menggunakan untuk nging. Kita bisa menggunakan tail dan jurnal CTL. Oke, kita juga bisa memonitoring secara langsung, secara real time, dan kita bisa mengaksesnya secara mudah. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.